wabarakatuh. Hai, nama saya Nikisa Ikumbara Rasaki, mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tarekat Samaniyah. Nah, sebelum kita membahas tentang tarekat Samaniyah lebih dalam, mari kita menilik sedikit tentang tasawuf. Tasawuf itu apa sih? Nah, mari kita bahas. Secara garis besar, tasawuf merupakan sebuah pandangan mengenai dunia yang berporos kepada Tuhan dan tidak tenggelam selain pada Tuhan. Seperti yang kita ketahui, karena berada di bawah naungan keilmuan yang sama, yaitu filsafat, tasawuf dan tarekat biasanya berjalan beriringan. Tasawuf dan tarekat ini sama-sama berkenaan dengan sufi. Tapi apa sih perbedaannya? Secara sederhana, tasawuf adalah usaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau tarekat itu adalah cara mereka untuk mendekatkan diri, untuk mencapai tujuan mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biografi tokoh tarekat Samaniyah. Tarekat Samaniyah didirikan oleh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani Al-Syafi'i, atau yang lebih dikenal dengan Al-Sammani. Beliau lahir di Madinah pada tahun 1130 Hijriah dari keluarga Quraisy. Syekh Muhammad Saman belajar agama kepada para ulama yang berada di sekitar Madinah dan mampu menghafal Al-Quran pada usia 8 tahun. Diriwayatkan dalam kitab Manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman sebagaimana dikutip Abu Bakar Aceh, bahwasanya Syekh Muhammad Saman mulai menjalani kehidupan sufi ketika beliau bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beberapa guru Syekh Muhammad Saman seperti Muhammad Sulaiman Al-Kurdi, Abu Thahir Al-Qurani, Abdullah Al-Basri, serta Mustafa bin Kamaluddin Bakri, di antaranya merupakan pendiri tarekat Khalwariyah. Dari Syekh Mustafa Al-Bakri, Muhammad Saman mendalami tasawuf dan tauhid, namun beliau mendirikan tarekat sendiri yakni Samaniyah, tanpa sama sekali mengubah bentuk peribadatan tarekat Khalwatiyah. Sejarah perkembangan tarekat Samaniyah. Tarekat Samaniyah ini sebenarnya merupakan gabungan dari tarekat Khalwatiyah. Nah, secara formal, tarekat ini merupakan salah satu cabang dari tarekat Khalwatiyah dalam pengertian bahwa silsilah Samaniyah hanya menyebutkan afiliasi Khalwatiyah. Melalui gurunya Mustafa Al-Bakri, dia telah menjadi sebuah tarekat tersendiri dengan zikirnya sendiri dan kelompok-kelompok pengikut lokal ketika dia masih hidup. Nah, jadi dari perpaduan tersebut, Syekh Muhammad Saman, pendiri tarekat Samaniyah ini, meracik zikir sendiri, menyusun rawatib, wirid-wiridnya, rawasulnya, serta bacaan yang mengandung doa-doa serta ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang kemudian dikenal dengan zikir tarekat Saman. Tarekat ini kemudian tersebar hingga ke Afrika Utara, yaitu dari Maroko sampai ke Mesir, dan bahkan memperoleh pengikut dari Suriah, Arabia, serta Sudan. Dari Sudan, kemudian tarekat ini dibawa lagi oleh tokoh bernama Syekh Ahmad Al-Thayyib bin Bashir, yang kemudian ke Mekah sekitar tahun 1800 Masehi. Serta Syekh bernama Muhammad Ahmad bin Abdullah yang pernah memproklamirkan dirinya sebagai mufti. Dari proklamirnya tersebut, beliau berhasil memperoleh banyak pengikut dari berbagai komunitas suku yang tersusun dengan rapi. Lalu diriwayatkan bahwa Syekh Muhammad Saman juga pernah bepergian dari Yaman ke Mesir pada tahun 1174 Hijriah untuk mendirikan cabang-cabang tarekat Samaniyah dan mengajarkan murid-muridnya mengenai zikir Samaniyah. Lalu Syekh Muhammad Saman meninggal dunia pada Rabu 2 Zulhijjah 1189 Hijriah dalam usia 75 tahun setelah sakit selama 17 hari. Beliau dimakamkan di Baqi, Madinah, tempat di mana para sahabat Nabi dimakamkan. Ajaran-ajaran pokok tarekat Samaniyah.
Sebagaimana yang disebutkan di dalam ensiklopedia Islam, ciri-ciri tarekat Samaniyah salah satunya ada pada zikirnya La ilaha illallah yang dibacakan dengan suara melengking dari para pengikut-pengikutnya. Tarekat ini memiliki 5 ajaran pokok sebagai berikut. 1. Menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Memperbanyak salat dan zikir. 3. Bersikap lemah lembut kepada fakir miskin. Yang keempat, hubungan akal basyariah atau kemanusiaan dengan akal robaniyah atau ketuhanan. Yang kelima, tidak mencintai dunia secara berlebih-lebihan serta mengutamakan rasa syukur. Proses penyebaran tarekat Samaniyah di Indonesia. Tarekat Samaniyah mulai muncul di Indonesia pada akhir abad ke-17 di Banjarmasin. Tarekat Samaniyah diperkenalkan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari pada tahun 1812 Masehi. Murid dari Syekh Saman dan Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari, teman seperguruan Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Hingga pada paruh abad ke-19, pengikut tarekat Samaniyah di Banjarmasin masih kuat. Sejarah panjang mengiringi perjalanan tarekat Samaniyah masuk ke Indonesia. Lantas, pada tahun 1240 Hijriah, tarekat Samaniyah masuk ke Sulawesi Selatan, yaitu ketika Abdullah Al-Munir pulang ke Sulawesi Selatan bersama anaknya. Syekh Abdullah Al-Munir menerima tarekat Samaniyah dari Syekh Idris bin Utsman. Setelah itu, beliau mengangkatnya menjadi anak Syekh Muhammad Fudail sebagai khalifahnya, yang kemudian pusat pengembangan tarekat Khalwatiyah Samaniyah. Setelah meninggal, beliau digantikan oleh putranya yaitu Syekh Abdul Ghani Taj Al-Arifin. Hingga periode Abdul Ghani di baru, para penerima tarekat Samaniyah adalah dari kalangan bangsawan. Ya, sudah sampai akhir nih. Cukup sekian dulu ya pembahasan tentang tarekat Samaniyah kali ini. Terima kasih sudah menonton. Gather round, now look at me. Respect and love the only way. If you wanna come with me. Bahasan tentang tarekat kita di Palembang sekitar tahun apa sih tarekat Samaniyah? Sebuah gimana sih? Tasawuf biasanya juga akan tahu tentang tarek sama-sama Bashir oleh tokoh bernama Syekh Ahmad Al-Bad 1100 yang dibacakan dengan suara ulang